Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Juda Putra dari program studi Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan, men-share materi tentang pendekatan studi Islam. Tentang apa yang disebut dengan pendekatan melahirkan dua kelompok besar. Satu, berarti dipandang dengan pendekatan menjadi paradigma. Dua, memandang dan menghampiri menjadi pendekatan perspektif atau sudut pandang. Hubungan apa yang diadakan antara berbagai unsur kenyataan dalam penggolongan dan analisis dan sebagainya. Dengan kata lain, setiap zaman memandang, memahami, dan membicarakan kenyataan dengan cara yang berbeda, atau bisa disebut juga dengan caranya sendiri-sendiri. Karena itu, pendekatan sangat erat hubungannya dengan kerangka teori. Teori adalah prinsip dasar yang terwujud dalam bentuk rumus atau aturan yang berlaku umum. Pendekatan normatif adalah studi Islam memandang masalah dari sudut legal, formal, dan atau normatifnya. Legal formal adalah halal atau haram dan boleh atau tidaknya. Sementara normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nas. Dengan demikian, pendekatan normatif memiliki cakupan yang sangat luas, sebab seluruh pendekatan yang digunakan oleh ahli usul fikih yang disebut juga dengan usuliyin, ahli hukum Islam yang disebut juga dengan mufaqoah, atau ahli tafsir yang disebut dengan mufassirin, dan ahli hadis yang disebut dengan muhaddisin, yang berusaha menggali aspek legal, formal, dan ajaran Islam dari sumbernya adalah termasuk pendekatan normatif. Lanjut, pendekatan ilmu-ilmu sosial humaniora dibagi menjadi dua, pendekatan sosiologi dan pendekatan antropologi. Yang pertama, pendekatan sosiologi. Dalam sosiologi ada perantara sosial. Perantara sosial adalah himpunan kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang dipahami, dihargai, dan ditaati oleh warga, dan bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Teori yang berhubungan dengan pendekatan sosiologi adalah teori perubahan sosial, yang terbagi menjadi 7 macam, yaitu 1. Teori evolusi. 2. Teori fungsional struktural. 3. Teori modernisasi. 4. Teori sumber daya manusia. 5. Teori konflik. 6. Teori ketergantungan. 7. Teori pembahasan. Pendekatan antropologi. Kita masuk ke bagian yang keduanya. Pendekatan antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat dan kebudayaan. Kebudayaan adalah sebuah produk hasil penelitian, ciptaan, serta kreasi masyarakat, baik material maupun non-material. Ada beberapa cabang antropologi, yaitu dibagi menjadi 4 bagian, antara lain: 1. Antropologi linguistik. 2. Antropologi budaya. 3. Antropologi arkeologi. 4. Antropologi agama. Masuk ke pendekatan gender. Adalah alat analisis untuk memahami realitas sosial. Sebagai teori, tugas utama analisis gender adalah memberi makna, konsepsi, asumsi, ideologi, dan praktik hubungan baru antara kaum lelaki dan perempuan, serta implikasi terhadap kehidupan sosial yang lebih luas, sosial, ekonomi, politik, kultural.
Pendekatan integratif adalah kajian yang menggunakan cara pandang atau cara analisis yang menyatu dan terpadu. Analisis integratif dikelompokkan menjadi dua bagian. Satu, integratif antar seluruh nas yang terikat dengan masalah yang sedang dikupas atau dibahas. Yang kedua, integratif antara nas dengan ilmu lain yang terkait dengan masalah yang sedang dibahas. Masuk ke bagian ke-6, pendekatan interdisipliner adalah kajian dengan menggunakan sejumlah pendekatan atau sudut pandang perspektif. Pentingnya penggunaan pendekatan ini semakin disadari keterbatasannya dari hasil-hasil penelitian yang hanya menggunakan satu pendekatan tertentu. Misalnya dalam mengkaji teks agama seperti Al-Quran, As-Sunnah, Nabi Muhammad SAW, tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan tekstual, tetapi harus dilengkapi dengan pendekatan sosiologis dan historis. Sekaligus bahkan masih perlu ditambah dengan pendekatan hermeneutik. Sekian pembahasan materi kali ini. Jika ada salah kata atau salah dalam materi, mohon dimaafkan. Saya Rizky Juda Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.